Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mendengar dan melihat cuplikan video daripada Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah saddadahullah matta'anallahu bituli hayatihi wa lutfihi wa nafa'anallahu bi ghazira ulumihi wa husni adabihi wa atalallahu umrahu fi kamali sihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini beliau menyampaikan petuah-petuah dan pesan-pesan kepada kita umat dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Maka langsung saja kita putar videonya, kita lihat, kita simak baik-baik. Meskipun dalam bahasa Arab mungkin sebagian kita belum paham, insyaallah setelah kita nonton video ini, Ana Al-Fakir akan menjelaskannya secara kesimpulan dari yang beliau sampaikan insyaallah. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي فلنستجب لأمر الله ونستعد للصيام وتنظر الأمة إلى المهملين للصيام ممن وجب عليهم رجالا أو نساء صغارا وكبارا وتقوم بواجبها في النصح والتحذير والأمر والنهي فإن إهمال ذلك سبب تسلط أعداء الله وسبب حلول آفات وعاهات بعباد الله والعياذ بالله تعالى. وليقوموا مع هذا الصيام بطلب روحه وسره، فليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، وامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات إعلان أن عبيدك نمتثل أمرك من أجلك نترك ومن أجلك نفعل. Nah, setelah kita mendengar dan melihat cuplikan video ini, dapat kita simpulkan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Yang pertama berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sebagaimana kita baca dalam kitab Hasyiatus Sawi ala tafsir Jalalain misalkan, dan tafsir-tafsir yang lain yang menjelaskan makna daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka fa inni qarib, sesungguhnya aku itu maha dekat. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan kita hamba, dengan ilmunya maksudnya. Bukan berarti Allah bertempat berjihad dekat dengan manusia, tidak. Artinya ilmu Allah meliputi seluruh makhluk. Allah maha tahu, Allah maha dekat dengan kita hamba. Kemudian lanjutan daripada ayat ini, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengistijabah, menerima permohonan orang-orang yang meminta apabila dia meminta kepadaku. Apabila hamba tersebut menyeru kepadaku, maka aku akan mengistijabahkan doanya, menerima permohonannya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Falyastajibu li, di sini dikatakan bisa jadi sin dan ta dalam kalimat falyastajibu itu merupakan ziyadatan, tambahan keduanya. Artinya maknanya falyujibuni bil imtithali wat ta'ati kama ajabtu du'aahum, maka hendaklah mereka menerimaku dengan menjunjung tinggi perintahku dan taat kepadaku sebagaimana aku menerima permintaan mereka. Jadi sebagaimana Allah menerima permintaan kita hamba, maka kita juga harus menerima dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi hanya karena Allah, bukan karena selainnya. Dan bisa juga sin dan ta tersebut berfaedah talab,
berfaedah tuntutan. Jadi maknanya apa? Falyatlubu minnil ijabah. Maka hendaklah mereka meminta kepadaku ijabah agar aku menerima segala permintaan mereka. Kemudian wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka senantiasa beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka itu yahtadun, menjadi orang yang terpetunjuk. La'allahum yarsyudun, pasti, karena la'alla dalam firman Allah itu bukan berfaedah taraji tapi tahqiq, pasti. La'allakum tatakun, misal dalam ayat puasa. La'allakum tatakun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa setelah berpuasa. Itu pasti. Kalau puasanya benar, pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Karena la'alla dalam firman Allah itu berfaedah tahqiq, tahakkuk, pasti terjadi. Begitu pula di sini, la'allahum yarsyudun, ayahtadun. Pasti mereka yang mau menjunjung tinggi perintah Allah, berbuat taat, menjalani segala perintahnya seperti puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan salat 5 waktu, pasti mereka menjadi orang-orang yang terpetunjuk, akan senantiasa berada dalam petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit banyaknya makna daripada surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini kalau kita lihat ini luar biasa, di mana dia berada di antara ayat-ayat puasa, ayat yang berkaitan dengan puasa, di mana mulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat 183 hingga selesai. Begitu pula dilanjutkan dengan ayat 184, kemudian 185. Semua itu berkaitan dengan puasa. Setelahnya di 186, ini ayat ini. Ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Begitu pula ayat setelahnya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, hingga selesai. Jadi ayat 186 tadi, wa idza sa'alaka ibadi, sampai selesai, itu berada di antara ayat-ayat puasa. Artinya seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, aku perintahkan kepada kalian berpuasa di bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka setelah kalian berpuasa, memintalah kepadaku, maka aku akan mengistijabahkan doa kalian. Masya Allah. Seolah-olah Allah ingin memberikan kesempatan. Allah bukakan kesempatan lebar-lebar kepada kita setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Begitu pula salat 5 waktu dan berbagai macam ibadah lainnya kita kerjakan. Maka setelah itu mintalah, kita mohon segala permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah berjanji akan mengabulkan seluruh permohonan kita. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyakkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan poin yang kedua. Sekarang kita banyak melihat umat, baik laki-laki maupun perempuan, kecil atau dewasa, yang tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban dalam berpuasa. Maka kita harus menasihati mereka, memerintahkan, melarang dan sebagainya. Karena kalau hal semacam ini dibiarkan begitu saja, maka akan mendatangkan murka Allah, sehingga musuh-musuh Islam akan menguasai kita, dan juga akan menyebabkan munculnya berbagai penyakit dan segala bentuk kesengsaraan. Wal iyadu billah. Kita memohon ampun dan pertolongan, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh tuntutan dan keinginan ruh dan sir daripada bulan suci Ramadan kita dapatkan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Itu hanya sekedar bukti yang menunjukkan kita senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita melaksanakan atau meninggalkan semua itu.
Artinya kita menahan lapar dan dahaga di bulan suci Ramadan. Itu sebagai bentuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang intinya adalah kita ingin mendapatkan keberkahan-keberkahan ruh atau sir, rahasia-rahasia yang Allah simpan, yang Allah sembunyikan dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dapatkan. Kita menahan diri daripada makan dan minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, baik yang membatalkannya itu secara hissi jelas yang membatalkan puasa atau yang membatalkan nilai-nilai pahala daripada puasa itu. Kita jaga semua anggota kita lahir dan batin daripada makan, minum, dan anggota kita daripada segala bentuk kemaksiatan yang baik yang lahir maupun yang tersembunyi. InsyaAllah dengan demikian kita akan mendapatkan segala keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin.